pamit dan terus terang, saya sebenarnya bukan karena ada masalah di rumah sampai harus bermalam di sini. Saya itu mengamat-amati apa sih yang istimewa yang kamu lakukan. Gitu. Sahabat itu bingung juga. Akhirnya mereka mencoba melakukan muhasabah. Muhasabah itu dari kata hasabah yuhasibu, berhitung-hitung, introspeksi diri gitu. Jadi menyusun kembali rundown apa ya yang dilakukan. Ternyata setiap malam sebelum tidur nih sosok calon penghuni surga ini, sebelum tidur dia selalu muhasabah diri sendiri. Jadi selalu menghisap diri, ya. Dia introspeksi dirinya. Apakah hari ini tidak ada orang yang telah menzalimi aku dan belum kumaafkan? Tentu dia juga bertanya pada dirinya, apakah ada orang yang ku aniaya, ku zalimi, tapi saya belum minta maaf. Artinya dia benar-benar membersihkan dirinya sebelum dia tidur. Khawatir kalau besok dia tidak terbangun lagi. Seperti itu. Ini bentuk sebuah perenungan muhasabah yang akhirnya kita mendengarkan ada ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar yang sangat populer, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh yang maha kuasa, yang maha menghitung. Hisab dirimu, ya, muhasabah. Dengan melakukan seperti itu gitu. Sehingga ini juga menjadi salah satu cara untuk bisa menjadi orang-orang yang dirukan masuk ke dalam surga. Baik, subhanallah ya. Nah Ustadz, ini apakah hal tersebut di mana kita muhasabah setiap hari gitu? Apakah memungkinkan dilakukan di zaman sekarang gitu? Karena kan orang kadang-kadang karena kecapean dia langsung tidur gitu. Sebenarnya kalau ada keinginan ya bisa apa gitu ya. Susahnya gitu. Betul. Apa susahnya, karena kan itu tidak membutuhkan biaya. Iya, hanya niat saja gitu. Sebelum tidur, sayangnya sekarang ini yang banyak terjadi adalah urusan dunia itu dibawa ke tempat tidur. Iya. Kali ini saya udah buat proyek berapa, tembusnya berapa, profit berapa. Masih mending kalau seperti itu. Kalau masalah terkait dengan masalah aniaya atau gitu, katakanlah begini, di kantor ada atasan yang negur sampai sakit hati. Betul. Mestinya dia udahlah. Kita harus memaafkan, ya. Apalagi dia atasan saya menegur saya. Ini tidak, malah sampai di rumah diimbaskan ke istri. Tahu enggak? Mentang-mentang sekarang jadi atasan. Belum lagi dihasut lagi sama istrinya. Oh iya benar, istrinya juga itu sok banget begini. Makin jadi gitu. Iya. Ini berarti dikendalikan oleh tagut. Yang muncul adalah dendam. Memang itulah mengapa Rasulullah menyatakan tuba gitu. Beruntunglah orang yang hidup bersamaku di zamanku. Karena mereka langsung mendapatkan pengetahuan dari Rasul. Ketika mendapatkan permasalahan kehidupan bisa langsung bertanya untuk mendapatkan solusinya dari Rasulullah. Tetapi lebih beruntung lagi orang yang hidup jauh sesudah zamanku tetapi tetap beriman. Betul. Gitu. Karena semakin kesini semakin modern. Tadi Mas Ferli bilang dalam kehidupan sekarang apakah mungkin kita bisa melakukan muhasabah seperti itu? Ya, memang sedikit yang beruntung ya. Betul. Lebih banyak orang yang terjerumus. Tapi kalau kita bisa masuk dalam kelompok yang sedikit itu, kenapa tidak? Betul, yang beruntung ya. Yang beruntung. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Betul. Toh, perjalanan hidup yang kita jalani ini adalah perjalanan yang sifatnya sementara gitu. Sehingga digambarkan bahwa Abdul Qadir Jailani menyatakan itu ibarat ketika kamu mencelupkan tanganmu di air laut yang tak bertepi, dan ketika kita mengangkat melekatlah sebagian dari air itu dan satu yang menetes itu. Itulah kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Akhirnya kita memperkaya kehidupan dunia, lupa bahwa ada kehidupan yang abadi yang sesungguhnya kalau kita mau sadar, kita ini anak cucu Adam, kakek kita yang pertama itu dilahirkan di surga. Iya kan? Iya, betul. Maka kita juga akan kembali ke surga, ke tempat kita semula. Kalau kita mampu melakukan bukan beban, amanah yang dibebankan ke kita gitu. Betul. Apa amanah Allah? Allah menyatakan manusia itu adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, disampaikan kepada para malaikat, yang pada saat itu malaikat menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha gitu. Ya Allah, memangnya kamu akan menciptakan makhluk manusia itu yang akan menumpahkan darah gitu, yang merusak di bumi.
Tapi Allah menjawabkan, ini alamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu dari apa yang saya tahu, apa yang kamu tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kata malaikat, tidaklah kami memiliki ilmu pengetahuan kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itu proses bagaimana penciptaan manusia yang sesungguhnya di surga, dan Allah memuliakan mereka, dirindukan oleh surga. Allah kan berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada surgaku, masuklah dalam surgaku bersama golonganku, hamba-hambaku yang taat. Nah, masalahnya ketika kita di dunia, kita lupa bahwa kita lahir dari situ dan kita pasti akan kembali ke situ, tempat kita, ke fitrah kita. Betul. Semula, sehingga akhirnya terbiasa untuk memperkaya diri di dunia, melakukan segala sesuatu